Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yang namanya keunggulan dan kelemahan dari pepaya rebus. Karena sebelumnya ini ada pertanyaan dari sahabat ternak kita, yaitu bagusan mana pepaya rebus dan yang tidak rebus. Jadi sebelum lanjut, buat teman-teman yang suka dengan video saya dan mau dukung channel saya ini, silahkan teman-teman subscribe, like, komen, dan jangan lupa bagikan ya teman-teman, supaya banyak peternak yang tahu, apalagi peternak rumahan yang mana dalam modal pencarian pakan yaitu bisa mengirit pakannya yang saat ini, yang mana harga pakan pokok yaitu sangat pelambung. Dan mungkin ini video saya yang bagikan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Jadi baiklah, di sini saya sedang merebus ya teman-teman. Jadi pertanyaan kemarin itu bagusan mana rebusan pepaya dan pepaya yang tidak direbus untuk pemberian pakan secara langsung. Jadi dari segi kelemahan pakan rebusan, yaitu bisa dikatakan yang pertama itu memakan waktu dan juga pengerjaannya itu 2 kali. Itu kelemahannya ya teman-teman. Namun di balik kelemahan itu sendiri, pepaya rebus ini memiliki keunggulan, yang mana keunggulannya yaitu dia bisa awet dan juga bisa dikatakan sehat lah untuk ternakan kita. Jadi kelebihannya itu di dalam pepaya rebus ini bisa dikatakan dia menghilangkan yang namanya getah, karena dalam pepaya muda itu memiliki getah yang disebut getah putih. Dan getah putih ini jika tidak kita rebus, maka itu bisa menyebabkan berak putih pada ternakan entok kita jika kita penggunaannya terlalu rutin dan menjadi sumber pakan pokok untuk unggas-unggas kita ya teman-teman. Karena kebetulan sekali di sini saya sendiri, yaitu dalam pemberian pakan pokoknya itu selalu saya rebus untuk mengurangi yang namanya resiko berak putih pada ternakan saya ya teman-teman. Dan untuk kelebihan dari pepaya yang tidak kita rebus dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, kita itu singkat dalam waktunya ya teman-teman. Namun kebalikan dari pepaya rebus tadi, jika kita penggunaannya itu terlalu rutin, pepaya muda yang kita giling dan kita berikan kepada ternakan kita tanpa fermentasi, itu bisa menyebabkan yang namanya entok kita ini bisa berak putih. Dan untuk perkembangannya sendiri menurut saya pribadi itu sangat kurang, dikarenakan mungkin bisa berpengaruh karena kan getahnya itu sendiri. Karena jika kita tidak melakukan rebus itu dalam waktu 3 atau 4 jam, jika pakan itu masih ada, maka bau pakan tersebut seperti basi sehingga menyebabkan entok kita itu kurang lahap. Mungkin itu juga yang menyebabkan entok-entok kita itu mengalami yang namanya
berak putih. Jika terlalu rutin ataupun setiap hari kita berikan pakan alternatif yang tidak kita rebus. Jadi di sini saya menyolusikan buat teman-teman semua, jika teman-teman semua menggunakan pepaya dengan bisa dikatakan penggunaannya itu rutin setiap hari, menjadi solusi pakan alternatif buat teman-teman. Saya harap direbus ya teman-teman, karena itu untuk meningkatkan daya tahan pada unggas kita dan juga menyehatkan unggas-unggas kita. Tidak bedanya dengan kita manusia yang mengkonsumsi makanan rebus dan yang tidak rebus, itu juga berpengaruh pada kesehatan kita ya teman-teman. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau menyaksikan video saya, dan saya juga berterima kasih buat saudara kita yang telah mempertanyakan pertanyaan tersebut, sehingga saya bisa berbagi pengalaman ini. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa dikasih garam ya teman-teman, supaya ternakan kita itu memiliki yang namanya mineralnya tercukupi dalam kesehariannya. Baiklah teman-teman, dan ini yang terakhir ya teman-teman, ini adalah hasil dari saya penggunaan pakan alternatif, yang mana unggas-unggas kita ini makin sehat aja teman-teman, karena selalu saya perhitungkan yang namanya pakannya tersebut. Dan di sini saya juga, walaupun dalam peternakan alternatif menggunakan pakan yang mungkin seadanya, dan ternakan saya juga seadanya sedikit, namun yang saya pertimbangkan yaitu kesehatan pada ternakan kita. Jadi untuk itu yang perlu kita pertimbangkan yaitu kesehatan pada ternakan kita, supaya kita tidak mengalami kerugian yang terlalu, karena kan yang namanya wabah pada unggas entok ini yaitu sangat beresiko, karena kita penggunaan pakannya itu sangat banyak, dan juga entok-entok ini memiliki pakan yang sangat lahap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.